Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Genisa Nur Zahira dengan NIM A1D124138. Saya Azriana Mutia Syuhada dengan NIM A1D124140. Saya Agawa Nur Alifa dengan NIM A1D124158. Saya Satya Aprilia Kumala Putri dengan NIM A1D124139. Dan saya Grisi Nurhayati Lawaban dengan NIM A1D124141. Dengan dosen Bapak Pengampu Syahrial Zakaria, MED PhD. Nah, jadi di video kali ini kami akan berdiskusi tentang kegiatan observasi kami di SDN 64/1 Muara Bulian bersama Ibu Wali Kelas Ibu Ayu Dan di kelas jumlah 3A. 3A yang berjumlah 26 orang. Nah, pada kegiatan pertama itu gurunya mengawali dengan ice breaking, yaitu tidak ada berdoa kan jam siang. Karena pelajarannya setelah istirahat pertama, jadi ibu guru tidak membaca doa lagi bersama siswanya. Dia mengajak siswanya untuk melakukan ice breaking karena Mungkin jam pelajarannya siang. sudah siang, jadi gurunya mengajak siswa untuk melatih fokus terlebih dahulu dan meningkatkan agar tidak mengantuk. Dan juga itu sebelum memulai pembelajarannya itu juga ada lagu gitu kan, lagu dari apa sih, Pancasila kelima gitu kan, Iya. dari kurikulum gitu. Untuk yang dimana tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang telah lampau. Itu ini kelompok. Menurut pendapat kami, menurut kamu gimana ini ice breaking di awal itu? Bagus apa enggak? Menurut kami bagus. Karena Karena ibunya juga semangat. fokus juga kan. Masuk enggak ini ice breaking diadakan di awal jam pelajaran? Sesuai kurikulum. Sesuai itulah tahapan anak-anak sih. Terus menurut kalian gimana nih ininya ice breaking yang tepat untuk siswa-siswa seperti kelas 3 itu, konsep ice breakingnya gimana? Ya kayak ibu itu yang tadi. untuk melatih fokus gitu kan. Terkait Kayak pembelajaran, tidak ada unsur-unsur menghina, tidak ada. Terus juga ya seperti untuk siswa kelas 3 SD lah, ada di mana ada gerakannya, ada nyanyiannya, ada misalnya guru bilang Marina, terus Marina itu ada ketentuannya memegang ini Anggota dada, tubuh. menari, katanya menari megang ini, menini, Pelajaran lagi. menari. Nah, Kalau selanjutnya untuk pelajarannya itu udah bagus juga ibunya yang nerapin untuk siswa tingkat kelas 3, karena kayak pembelajarannya tuh yang mudah dipahamin, jadi anak-anak tuh ngikut kata gurunya karena ya mudah dipahamin, juga enggak bertele gitu. Terus menurut kalian metode pembelajaran yang digunakan guru itu apa sih? Ini strategi pembelajaran berbasis project. Terus Karena dia membuat Buat ini kan, iya, buat makanan. makanan. Bahan cara mengerjakan. tapi ada nggak sih menurut kalian tujuan dari metode pembelajaran dibuat ibu itu kemarin? Ada Apa itu? melatih siswa untuk ini kerjasama, kan dia dibagi jadi beberapa kelompok. Habis itu melatih siswa untuk berpikir kritis, nah gitu, dan mengungkapkan pendapatnya. Ya, terus kemarin itu siswanya belajar mengenai teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu juga bisa melatih kemampuan siswa untuk membuat
struktur yang berdasarkan kayak misalnya ada bahan-bahan dari pembuatan proses makanan itu, ada kayak langkah-langkah. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran teks prosedur itu siswa-siswa juga bisa mengurutkan dan menganalisis cara-cara sesuai dengan urutan dan ketentuannya. Terus di situ juga oh iya, di kegiatan setelah ice breaking ada yang namanya literasi. Nah, menurut kalian tujuan dari literasi itu apa sih? Kalian takut ya, ngomong. Tujuan literasi apa sih teman-teman semua? Tujuan literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca Membaca. juga. Itu juga kayak melatih apa sih, mereka itu menggunakan imajinasinya juga kan, karena kan ibu itu suruh mereka membaca buku cerita literasi gitu. Nanti kalau udah selesai kan mereka disuruh menceritakan kembali di depan kelas gitu kan. Jadi itu tuh juga melatih apa sih, imajinasi mereka juga, public speaking mereka gitu. Jadi meningkatkan apa tuh? Gitu kan, membaca. Lagi meningkatkan. Nah, juga kalau misalnya setelah melakukan, udah ada bilang setelah melakukan literasi, siswa-siswa itu diajak oleh guru untuk menceritakan detail kembali cerita yang telah dibacanya. Itu juga melatih public speaking Iya. siswa loh, Bapak. Melatih ingatan siswa juga. Kayak juga ya melatih berpikir kritis karena siswa juga mengingat-ingat kembali cerita awal dan sampai cerita akhir dengan alur yang sesuai dengan cerita yang dia baca. Terus di situ juga dia melatih ini kan, berani tampil di depan orang banyak, ya kayak public speaking tadi. Juga melatih kepedean dari siswa. Ya dari SD gitu, nah untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya. Ya, karena sekarang ini sangat dibutuhkan public speaking juga untuk agar kita bisa melatih saya diri. Nah, intinya Bapak, dari hasil laporan kami ke SD kemarin, kami melihat bahwa Ibu itu metode pembelajarannya itu sesuai dengan Ya, kurikulum kriteria saat yang ini. ya. Itu kurikulum Merdeka, di mana ada ice breaking, terus disusul dengan literasi, dan siswa diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, gitulah Bapak. Ya, jadi muridnya tuh, siswa di situ tuh tidak diam-diam gitu di mejanya. Jadi mereka bekerja kayak membaca, nulis teks apa tadi? Teks prosedur. Jadi ndak diam be di bangku tuh Bapak. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kalau pas di kami kemarin tuh banyak ngerjain tugas, jadi ndak ada kayak ice breaking tuh nggak ada. Nah, jadi Bapak, karena adanya ice breaking tersebut, jadi siswa-siswa itu bisa berkonsentrasi dalam waktu lama karena jadinya tadi kan karena pelajaran siang itu sudah makan juga, jadi Iya. kayak Bawaannya mungkin ngantuk malah, nggak jadi fokus. jadi karenanya ada ice breaking tersebut, jadi siswanya bisa berkonsentrasi dengan waktu lama. Nah, kalau untuk risk-taking mengambil resikonya itu ya dari resiko gurunya sendiri, karena namanya juga lah siswa kelas 3 SD kan masih nakal, jadi kayak beberapa siswa itu masih ada yang susah dibilangin, masih kayak yang nakal lah intinya. ketika gurunya ngobrol, dia ngobrol juga, ketika guru menjelaskan dia juga berbicara dengan temannya. Nah, jadi kalau untuk resiko yang diambil itu beresiko dari gurunya daripada dari siswanya. Nah, jadi kalau untuk bertahan walaupun dalam kesulitan itu ada pada siswanya, karena di kelas itu kami ketahui ada satu orang siswa yang belum bisa membaca. Dia kesusahan dalam membaca dan mungkin saja
siswa itu tidak berlatih di rumah atau dia tidak didampingi oleh orang tua. orang tuanya, karena sejatinya kalau pembelajaran sekolah itu satu harus menyesuaikan 10 orang, ya nggak sih, daripada 10 menyesuaikan yang satu orang. ya. Jadi jika pembelajaran dilanjut, yang siswa ini harus mengikuti pembelajaran yang Selanjutnya selanjutnya. Lalu berkonsentrasi. kalau Membuat untuk Ya, membuat koneksi ini adanya pembelajaran kelompok Kelompok. tadi. Nah, jadi di pembelajaran kelompok itu dia tuh berdiskusi Saling untuk berinteraksi lah intinya. Iya, kayak membuat suatu makanan itu tadi dia disuruh tugas oleh ibu gurunya di rumah untuk mencari makanan dan menuliskan bahan-bahan serta Cara cara membuat. membuat dari Secara- makanan. Iya. Ya secara berkelompok, jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi berkelompoknya itu juga menurut saya sangat Efektif. juga karena nggak banyak banget isi kelompoknya, cuma 3 orang satu per kelompok. Jadi kalau 4 ada 3 dah. Iya. Ada 4 ada 3. Nah, jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit untuk berdiskusi. Netral. Jadi kalau misalnya sedikit nanti kan susah juga, cuman 2 yang misalnya dalam kelompok tuh ada 2, jadi agak susah untuk siswa ini untuk berdiskusi. Kalau misalnya banyak pasti nanti Berbeda mereka itu pendapat kan? berbeda pendapat, sama kayak lebih enak main sama-sama daripada ini bikin tugasnya. Nah, terus ada menggunakan imajinasi. Ya, menggunakan imajinasi ini ada sama ice breaking nggak sih? Menyangkut dengan itu Ah. SBK. Ya, terus dia juga ini, ice breaking itu juga menggunakan imajinasi karena kan untuk melatih fokus tadi. Nah, kalau untuk melatih fokus itu kan harus kita, imajinasi kita ini kan juga harus bekerja. Dan itu menguji ide. Kalau untuk menguji ide kan sama itu tadi, kayak berkelompok tadi kan sama-sama memiliki ide. Bertukar Bertukar pendapat. pendapat. Sehingga Nanti terjadilah pendapatnya tuh memecahkan disatukan. masalah. Disatukan untuk memecahkan masalah. Berapa menit sih tadi udah 12. tidak sih? Nggak batas durasi tidak video. 50 nih. Nggak ada 50 menit. nih. 50 maksimal. Iya, maksudnya 50. Maksimalnya 50. Banyak kan 30. 39 enak orang itu. Yang paling 30. 30 lah kita. Enggak lah ini. Udah 13 menit. Penutupan. Penutup. Mungkin inilah dari ini Hasil laporan observasi kami di SDN 64 strip 1 Muara Bulian. Menurut kami pun juga metode yang digunakan guru metode yang sangat bagus. Efektif untuk relevan Iya. dengan anak SD. ya relevan untuk kelas 3-nya itu. Iya, dan juga tidak membebankan dalam usia mereka itu, Ya. jadi nggak kesusahan. Gurunya juga bisa mengatur, walau itu kan karena siswanya banyak, jadi gurunya bisa mengatur dengan adanya ice breaking tadi. Jadi tapi itulah ini negatifnya juga ada, karena siswa-siswa itu nggak semuanya pendiam, nggak semuanya nurut, nggak semuanya bisa diajak untuk berkonsentrasi dengan diam. Tapi guru tuh juga harus mengajak siswa memaksimalkan pembelajarannya tadi dengan kayak misalnya kayak memberi ini aspirasi. Iya, aspirasi kayak berbentuk Apresiasi. memberi apresiasi berbentuk seperti hadiah, nggak apa-apa kecil. Yang penting dari situ tuh anak tuh semangat. Dan juga menjadikan itu sebagai motivasi untuk Iya. mendapatkan hadiah kecil tadi. Walaupun kecil, dia Iya, sangat senang senang. karena Nah, itu karena yang dia dapatkan dari hasil usaha dia usaha sendiri. sendiri. Jadi kalau ada kayak gitu, nanti antusias siswanya semakin bertambah. Iya. Nah, jadi
sekian itulah hasil diskusi kami mengenai observasi kami tadi. Nah, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit deh, kita 2 kali. Dua kali beda. Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Genisa Nur Zahira dengan NIM A1D124138. Saya Azriana Mutia Syuhada dengan NIM A1D124140. Saya Agawa Nur Alifa dengan NIM A1D124158. Saya Satya Aprilia Kumala Putri dengan NIM A1D124139. Dan saya Grisi Nurhayati Nomoban dengan NIM A1D124141. Dengan dosen Bapak Pengampu Syahrial Zakaria, MED PhD. Nah, jadi di video kali ini kami akan berdiskusi tentang observasi kegiatan observasi kami di SDN 64/1 Muara Bulian bersama Ibu Wali Kelas Ibu Ayu Dan di kelas jumlah 3A. 3A yang berjumlah 26 orang. Nah, pada kegiatan pertama itu gurunya mengawali dengan ice breaking, yaitu enggak ada berdoa kan jam siang. Karena pelajarannya setelah istirahat pertama, jadi ibu guru tidak membaca doa lagi bersama siswanya. Dia mengajak siswanya untuk melakukan ice breaking karena Mungkin jam pelajarannya siang. sudah siang, jadi gurunya mengajak siswa untuk melatih fokus terlebih dahulu dan meningkatkan agar tidak mengantuk. Dan juga itu sebelum memulai pembelajarannya itu juga ada lagu gitu kan, lagu dari apa sih, Pancasila kelima gitu kan, Iya. dari kurikulum gitu. Untuk yang dimana tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang telah lampau. Itu ini kelompok menurut pendapat kami ya. Menurut kamu gimana ini ice breaking di awal itu? Bagus apa enggak? Menurut kami bagus. Karena Karena ibunya juga semangat. fokus juga kan. Masuk enggak ini ice breaking diadakan di awal jam pelajaran? Masuk sesuai kurikulum. Sesuai itulah tahun anak-anak sih. Terus menurut kalian gimana nih ininya ice breaking yang tepat untuk siswa-siswa seperti kelas 3 itu, konsep ice breakingnya gimana? Ya kayak ibu itu yang tadi. untuk melatih fokus Iya. gitu kan. Terkait Kayak ibu pembelajaran, tidak ada unsur-unsur menghina, tidak ada. Terus juga ya seperti untuk siswa kelas 3 SD lah, ada di mana ada gerakannya, ada nyanyiannya, ada misalnya guru bilang Marina, terus Marina itu ada ketentuannya memegang ini Anggota dada, tubuh. menari, katanya menari megang ini, menini, Pelajaran lagi. menari. Nah, Kalau selanjutnya untuk pelajarannya itu udah bagus juga ibunya yang nerapin untuk siswa tingkat kelas 3. Karena kayak pembelajarannya tuh ya mudah dipahamin. Jadi anak-anak tuh ngikut kata gurunya karena ya mudah dipahamin, juga enggak bertele gitu. Terus menurut kalian metode pembelajaran yang digunakan guru itu apa sih? Ini strategi pembelajaran berbasis project. Terus Karena dia membuat Buat ini kan, iya, membuat makanan. makanan. cara mengerjakan. tapi ada nggak sih menurut kalian tujuan dari metode pembelajaran dibuat ibu itu kemarin? Ada Apa itu?
melatih siswa untuk kerjasama. Kan dia dibagi jadi beberapa kelompok. Habis itu melatih siswa untuk berpikir kritis, nah gitu, dan mengungkapkan pendapatnya. Ya, terus kemarin itu siswanya belajar mengenai teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur itu juga bisa melatih kemampuan siswa untuk membuat struktur yang berdasarkan kayak misalnya ada bahan-bahan dari pembuatan proses makanan itu, ada kayak langkah-langkah. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran teks prosedur itu siswa-siswa juga bisa mengurutkan dan menganalisis cara-cara sesuai dengan urutan dan ketentuannya. Terus di situ juga oh iya, di kegiatan setelah ice breaking ada yang namanya literasi. Nah, menurut kalian tujuan dari literasi itu apa sih? Tujuan literasi apa sih, teman-teman semua? Tujuan literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca Baca. juga. Itu juga kayak melatih apa sih, mereka itu menggunakan imajinasinya juga kan, karena kan ibu itu suruh mereka membaca buku cerita literasi gitu. Nanti kalau udah selesai kan mereka disuruh menceritakan kembali di depan kelas gitu kan. Jadi itu tuh juga melatih apa sih, imajinasi mereka juga, public speaking mereka gitu. Jadi meningkatkan apa tuh? Gitu kan, Nah, juga kalau misalnya setelah melakukan literasi, siswa-siswa itu diajak oleh guru untuk menceritakan detail kembali cerita yang telah dibacanya. Itu juga melatih public speaking siswa loh, Bapak. Melatih ingatan siswa juga. Kayak juga ya melatih berpikir kritis karena siswa juga mengingat-ingat kembali cerita awal dan sampai cerita akhir dengan alur yang sesuai dengan cerita yang dia baca. Terus di situ juga dia melatih ini kan, berani tampil di depan orang banyak, ya kayak public speaking tadi. Juga melatih kepedean dari siswa. Ya dari SD gitu, nah untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya. Ya, karena sekarang ini sangat dibutuhkan public speaking juga untuk agar kita bisa melatih percaya diri. Nah, intinya Bapak, dari hasil laporan kami ke SD kemarin, kami melihat bahwa Ibu itu metode pembelajarannya itu sesuai dengan kurikulum kriteria saat yang ini, yaitu kurikulum merdeka, di mana ada ice breaking, terus disusul dengan literasi, dan siswa diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, gitulah Bapak. Ya, jadi muridnya tuh, siswa di situ tuh tidak diam-diam gitu di mejanya. Jadi mereka bekerja kayak membaca, menulis teks apa tadi? Teks prosedur. Jadi ndak diam di bangku tuh Bapak. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kalau pas di kami kemarin tuh banyak ngerjain tugas, jadi ndak ada kayak ice breaking tuh nggak ada. Nah, jadi Bapak, karena adanya ice breaking tersebut, jadi siswa-siswa itu bisa berkonsentrasi dalam waktu lama, karena jadinya tadi kan karena pelajaran siang itu sudah makan juga, jadi kayak Bawaannya mungkin ngantuk malah, jadi nggak fokus. jadi karenanya ada ice breaking tersebut, jadi siswanya bisa berkonsentrasi dengan waktu lama. Nah, kalau untuk mengambil resikonya itu ya dari resiko gurunya sendiri, karena namanya juga lah siswa kelas 3 SD kan masih nakal, jadi kayak beberapa siswa itu masih ada yang susah dibilangin, masih kayak yang nakal lah intinya. ketika gurunya ngobrol, dia ngobrol juga, ketika guru menjelaskan dia juga berbicara dengan temannya. Nah, jadi kalau untuk resiko yang diambil itu beresiko dari
gurunya daripada dari siswanya. Nah, jadi kalau untuk bertahan walaupun dalam kesulitan itu ada pada siswanya, karena di kelas itu kami ketahui ada satu orang siswa yang belum bisa membaca. Dia kesusahan dalam baca dan mungkin saja siswa itu tidak berlatih di rumah atau dia tidak Didampingi oleh orang tua. orang tuanya, karena sejatinya kalau pembelajaran sekolah itu satu harus menyesuaikan 10 orang, ya nggak sih? Daripada 10 menyesuaikan yang satu orang. ya. Jadi jika pembelajaran dilanjut, yang siswa ini harus mengikuti pembelajaran yang Selanjutnya selanjutnya. Lalu berkonsentrasi. kalau untuk membuat Ya, koneksi ini adanya pembelajaran kelompok tadi. Nah, jadi di pembelajaran kelompok itu dia tuh berdiskusi Saling untuk berinteraksi lah intinya. Iya, kayak membuat suatu makanan itu tadi dia disuruh tugas oleh ibu gurunya di rumah untuk mencari makanan dan menuliskan bahan-bahan serta Cara cara membuat. membuat dari Secara- makanan. Ya secara berkelompok, jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi berkelompoknya itu juga menurut saya sangat efektif juga, karena nggak banyak banget isi kelompoknya, cuma 3 orang satu per kelompok. Jadi kalau 4 ada 3 Iya. ada 4 ada 3. Nah, jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Sedikit. untuk berdiskusi. Netral. Jadi kalau misalnya sedikit nanti kan susah juga, cuman 2 yang misalnya dalam kelompok tuh ada 2, jadi agak susah untuk siswa ini untuk berdiskusi. Kalau misalnya banyak pasti nanti Berbeda mereka itu pendapat kan? berbeda pendapat, sama kayak lebih enak main sama-sama daripada ini bikin tugasnya. Nah, terus ada menggunakan imajinasi. Menggunakan imajinasi ini ada sama ice breaking nggak sih? Menyangkut dengan itu SBK. Ya, terus dia juga ini, ice breaking itu juga menggunakan imajinasi karena kan untuk melatih fokus tadi. Nah, kalau untuk melatih fokus itu kan harus kita, imajinasi kita ini kan juga harus bekerja. Dan itu menguji ide. Kalau untuk menguji ide kan sama itu tadi, kayak berkelompok tadi kan sama-sama memiliki ide. Bertukar Iya, pendapat. bertukar pendapat. Sehingga Nanti terjadilah pendapatnya tuh memecahkan disatukan. masalah. Disatukan untuk memecahkan masalah. Berapa menit sih tadi? 12. Tidak sih? Nggak di batas durasi tidak sih? 50 nih. 50 nih. 50 maksimal. Iya, maksudnya Maksimalnya 50. Banyak kan 30. 39 enak orang itu. Yang paling 30. 30 ya kita. Udah lah ini. Udah 13 menit. Penutupan. Penutup. Mungkin inilah dari ini hasil laporan observasi kami di SDN 64 strip 1 Muara Bulian. Menurut kami pun juga metode yang digunakan guru metode yang sangat bagus, Efektif untuk Relevan Iya. dengan anak SD. ya relevan untuk kelas 3-nya itu. Iya, dan juga tidak membebankan dalam usia mereka itu, Ya. jadi nggak kesusahan. Gurunya juga bisa mengatur, walau itu kan karena siswanya banyak, jadi gurunya bisa mengatur dengan adanya ice breaking tadi. Jadi tapi itulah ini negatifnya juga ada, karena siswa-siswa itu nggak semuanya pendiam, nggak semuanya nurut, nggak semuanya bisa diajak untuk berkonsentrasi dengan diam. Tapi guru tuh juga harus mengajak siswa memaksimalkan pembelajarannya tadi dengan kayak misalnya kayak memberi ini aspirasi. Iya, aspirasi kayak berbentuk
memberi apresiasi berbentuk seperti hadiah, nggak apa-apa kecil. Yang penting dari situ tuh anak tuh semangat. Dan juga menjadikan itu sebagai motivasi untuk Iya. mendapatkan hadiah kecil tadi. Walaupun kecil, dia Iya, sangat senang senang. karena Senang, itu karena yang dia dapatkan dari hasil usaha dia usaha sendiri. sendiri. Jadi kalau ada kayak gitu nanti antusias siswanya semakin bertambah. Iya. Nah, jadi sekian itulah hasil diskusi kami mengenai observasi kami tadi. Nah, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 menit loh, tetap 2 kali. Dua kali beda. saya.